Halo, selamat datang di Codelearn. Kemarin kita sudah belajar membuat fuzzy rule based system. Nah, ini hasilnya kita sudah bisa membuat rule-nya dari hasil derajat keanggotaannya. Dari hasil ini, kemudian kita kasih statusnya apa, kemudian kita kasih rule-nya. Kita buat rule-nya di sini. Nah, kita cek. Ini rule-nya. Kita buat rule-nya. Ini masih standar banget rule-nya, baru ada 3 ya, satu rule pertama, 2, 3. Oke, silakan bisa ditambahkan lagi. Hari ini saya akan mengajarkan alternatif lain selain menggunakan Anaconda. Mungkin buat spek laptop yang lama-lama itu kan untuk menggunakan Anaconda agak berat ya. Mungkin agak berat karena di Anaconda itu kan banyak banget aplikasi lain, nggak cuma Jupyter Notebook. Misalkan di sini kan banyak banget di sini. Kemudian misalkan kita sudah semakin kita gunakan lama, kita sudah menginstal library, semakin banyak juga semakin membuat agak berat. Nah, ada alternatif lain selain menggunakan Anaconda Navigator. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab. Jadi aplikasi dari Google Colab. Oke, kita buka dulu. Apa itu Google Colab? Di sini saya sudah mendapatkannya. Nah, di sini Google Colab atau disebut dengan Google Kolaborasi atau Google Colab merupakan tools yang berbasis cloud. Jadi berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Otomatis ini harus online. Jadi kita bisa ngoding ini harus terhubung dengan koneksi. Google Colab dibuat dengan environment Jupyter. Jadi di Google Colab kita akan menggunakan environment persis seperti Jupyter yang ini, tampilan ini. Model-modelnya hampir sama. Nah, dan mendukung hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan pengembangan artificial intelligence. Jadi ini cocok banget buat kita yang mau belajar artificial intelligence. Nah, pada dasarnya Google Colab sama dengan Jupyter Notebook dan bisa dikatakan Google Colab adalah Jupyter Notebook yang dijalankan secara online dan gratis. Nah, ini kelebihannya free access. Menggunakan Google Colab ditujukan bagi para peneliti yang sedang mengembangkan penelitian dan membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Hanya perlu diingat bahwa Google Colab membutuhkan koneksi internet. Jadi cuma butuh koneksi internet. Jadi untuk laptop-laptop yang kentang-kentang, nah itu masih bisa menggunakan ini. Asal ada koneksi. Kemudian ini, kita dapat spesifikasi yang diberikan akses cloud komputer dengan spesifikasi update-nya 2019 itu seperti ini. RAM-nya udah 13, disknya 130, GPU Nvidia K80S. Ini udah mantap banget nih, udah kenceng. Nah, ini dalam menggunakan Google Colab kita tidak memerlukan konfigurasi apapun. Namun ketika kita ingin menambahkan library, maka kita perlu melakukan instalasi library pack. Jadi kita tetap butuh menginstal library, tapi setahu saya untuk yang standar-standar seperti NumPy, Pandas itu sudah terpasang kalau setahu saya. Kemudian easy sharing, kita dapat melakukan integrasi dengan Google Drive milik kita dan kemudian menyimpan script ke dalam project GitHub ataupun berbagi link dengan orang lain. Oke, di sini ini tutorial caranya. Oke, langsung saja saya contohkan. Yang pertama, usahakan di sini di akun teman-teman sudah terhubung ya. Di sini saya akan menggunakan akun ini. Tinggal kita masuk ke akun Google maksudnya. Kemudian kita masuk ke drive kita, Google Drive. Google Drive. Oke, ini udah masuk Google Drive kan. Kemudian di pojok kanan ini ada tambah plus ini, kita tinggal tulis di sini. Tambah plus, kita collab gitu. Collab, kita install dulu. Nah, ini kalau sebelum terpasang, silahkan dipasang. Di sini sudah terpasang ya, Google Colab atau kolaborasi kalau saya bilang Colab itu. Kemudian setelah sudah terpasang, klik kanan, kita buat foldernya. Misalkan kita buat fuzzy logic gitu ya, create. Oke, di sini masuk ke dalam folder, klik kanan, kemudian masuk di bagian more. Kemudian ini ada Google Colab kan, kita klik Google Colab.
Oke, ini sudah, tinggal kita tulis ganti namanya di sini aja. Dan misalkan file kita kasih karyawan. Kemudian enter. Oke, kita cek di sini udah berdua belum? Belum. Bentar, kita tes dulu, kita tutup leave. Nah, kita buka lagi di sini. Nah, cara bukanya itu open with Google Colab. Namanya tidak berubah ya. Oke, kita tes nanti di akhir aja. Oke, nah untuk mempersingkat kita tinggal ambil file yang kemarin kita buat. Nah, ini kan kita ambil ini, kita buat judulnya, bisa nggak sih di sini? Ntar kita cek insert, cellnya ada nggak ya? Cell edit view, buat memberi judul saya agak lupa. Oke deh, langsung saja kita pasang dulu di sini. Ctrl paste. Silakan nanti ngulik-ngulik sendiri ya. Bentar, atau ini ya teks. Oke, kita ketemu. Bentar, kita kasih teks dulu, teks. Ini kita delete cell. Oke, ketemu nih teks. Kita kasih teks dulu, misalkan Fazi Tahani. Oke, gini ya. Oke, jadi malah lebih mudah ya, ada teksnya di sini langsung. Oke, kita langsung Ctrl paste, import library, kemudian jalankannya tetap sama ya, shift enter, atau ini bisa nggak ya diklik. Nah, ini ada tulisannya connect, berarti kita terkoneksi di sini. Oke, udah ya. Oke, tetap shift enter ya. Di sini cuma tes juga bisa, tapi lebih enak shift enter, langsung dia buat baris bawahnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya di bagian sini, dan ini saya besarkan. Nah, di file ini kita mengimport dataset kita karyawan CSV. Nah, gimana caranya di sini? Kalau misalkan kita langsung ini jalankan, kita copy, saya paste di sini, saya shift enter. Nah, dia akan jadi error karena cara untuk membaca filenya itu beda. Oke, cara baca datanya, bentar kita biar bersih. Oke, cara baca file kita harus upload dulu. Caranya gini, kita masukkan ini from Google Colab, import file, kemudian upload sama dengan file upload. Oke, dan shift enter. Ntar masih ada yang error upload. Oke, file. Oke, ini kurang S. Shift enter. Oke ya. Di sini bisa dilihat dia langsung minta file yang kita mau kita import, kita tinggal masuk ke sini ke choose file, kita cari file kita. Kemarin saya taruh di sini user, kemudian di dokumen Fuzzy Logic dataset karyawan, kita open. Oke. Oke, kemudian kita buat. Nah, ini kan sudah nih, ini maksudnya itu kita sudah, karyawan ini udah masuk di layar kita sini, tapi belum bisa ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya itu beda dengan yang di sini. Data karyawan langsung ditampilkan itu beda. Caranya kita tinggal masukkan ini. Import IO. Nah, namanya kita misalkan
ini aja lah, saya kopikan biar bisa lihat perbedaannya. Paste di sini kan, data karyawan tetap namanya tetap sama. Kita buat data ini sama, kemudian ininya dibedakan. Yang di dalam file ini yang beda. IO titik, kemudian IO ini struktur dari Colab ya, upload, kemudian ini nama filenya kita panggil karyawan sesuai yang ini kan, karyawan.csv, kemudian kita data karyawan. Nah ini sama, kita data karyawan ini kita tampilkan seperti yang ini kan, cuma cara struktur ininya beda. Oke, kemudian kita shift enter. Data karyawan error, unload. Oke, tulisannya ada yang salah. Upload. Apa ini yang salah ya? Read CSV. Kita coba karyawan CSV. Oke. Kita tes dulu. Oke, data karyawan nih, upload ini tulisannya bener kan, upload. Oke, upload. Oke, ini kita udah upload datanya kan. Nah, untuk bawahnya ini kan udah tampil data umur, kita copy di bawahnya. Shift enter. Oke ya, langsung jalan ya. Kemudian data kerja. Jadi yang beda itu di bagian cara memasukkan file, kemudian instalasi library-nya itu akan beda karena kita online. Oke, data gaji udah. Ini kemudian kita masukkan ini, membagi per usernya kan, kita berbagi per usernya, datanya kita pecah sendiri-sendiri. Masa kerja kita juga pastekan, kemudian gaji. Oke, gajinya sudah muncul. Nah, model tahani. Oke, kita buat di sini model wajib tahani. Bintang-bintang. Oke, ini apa sih? Oke, kemudian model wajib tahaninya ini, nah misalkan kita langsung masukkan ini ya, saya mencontohkan ketika kita langsung memasukkan modelnya ini bisa jalan nggak? Nah, bagian nanti dia udah langsung terpasang. Yang bagian import fuzzy dia jadi error. Kita harus mengimport dulu. Nah, caranya gimana? Kita hapus dulu ini aja, kita hapus di atas ini. Oke. Kita jalankan dulu, kita install dulu fuzzy-nya. Kalau teman-teman dulu masih ingat, bentar kita cek lagi sedikit. Fuzzy kemarin kita menggunakan yang ini ya.
Nah, kemarin kita pakai ini kan, if ini. Nah, ini saya copy, kemudian kita masuk ke sini. Nah, cara installnya kita gini, kasih pentung Ctrl paste. Oke, kemudian shift enter. Nah, dia akan install sendiri nih. Oke, successful, mantap. Udah terpasang kan? Kita tinggal copy ini lagi. Kita masuk sini, kita pastekan di sini, shift enter. Oke, sudah jalan kan? Tinggal kita masukkan ini nih. Shift enter, shift enter. Oke, udah jalan. Copy lagi yang ininya. Ctrl paste, shift enter. Oke, sudah tampil kan? Mantap. Kemudian kita ambil ini. Kita copy lagi, kita pastekan di bawahnya. Kita pastekan, shift enter. Oke, udah jalan. Kemudian kita copy lagi, Ctrl paste, shift enter. Oke, sudah jalan. Rule-nya kita copy, kita paste di sini, shift enter, jalan. Kemudian kita copy lagi ini, shift enter. Oke, kita copy bagian masa kerja juga, kita copy, kita paste di sini, shift enter. Oke, sudah jalan. Gaji kita copy juga, shift enter, dan rule-nya kita juga copy. Oke, shift enter. Oke, sama ya. Nah, kemudian oke, ini udah selesai, kita udah jadi cara menggunakan Google Colab. Nah, saya mau coba kita tes dari atas. Apakah kalau kita dari atas dia harus proses lagi memasukkan file? Misalkan saya langsung enter, kebaca nggak ini? Ya teman-teman, setelah saya tes ternyata data itu kita harus upload. Setiap kita melakukan reload dari atas, shift enter, dia harus minta diupload lagi datanya. Open. Oke. Oh, langsung dia baru masuk. Jadi ada untungnya, ada jeleknya. Tapi ini harus online terus ya. Jadi teman-teman harus online terus menggunakan ini. Oke, sekarang kita tes nih. Misalkan ini udah saya save kan, saving. Oke, successful. Misalkan ini saya close, saya mau lihat di Google Drive saya masih ada nggak. Oke, kita kesini lagi, Haji, kita buka lagi, open with Google Colab. File kita masih ada nggak? Oke deh, masih ada semua. Oke, mantap. Alternatif lain selain menggunakan Anaconda Navigator atau lebih tepatnya Jupyter Notebook, kita menggunakan Jupyter Notebook versi online dari Google Colab. Oke, dengan adanya ini sudah tidak ada terbatas ya laptop yang misalkan laptopnya Windows 7, misalkan instalasinya error karena Windows 7 kan sudah tidak dapat updatean kan, masih error Pak. Nah, oke, ini kita pakai punyanya Google dengan fasilitas yang sangat bagus, speknya yang dikasih, yang penting ada koneksi internet. Oke deh, mantap, bisa dicoba. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.